أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. Bapak-bapak, kaum ibu, para pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mengajak kita semua kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling kurang dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih melimpahi kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para hambanya adalah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah, dengan nikmat tersebut di siang tadi kita telah dapat melaksanakan tugas kita, melakukan menunaikan saum Ramadan. Yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu pula kita telah dapat dihantarkan untuk datang bersama ke masjid ini, sekaligus kita telah dapat melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih undangan Allah yang berbahagia, dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin dan berjanji kepada kita para hambanya, yakni akan menambah nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan itu yang disampaikan Allah melalui pedoman hidup dan kehidupan kita, yakni Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku. Wa la in kafartum, tetapi apabila kalian kufur, tidak mengakui nikmat-nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, tentunya setelah kita bersyukur kehadirat Allah, maka selanjutnya mari kita kembali berselawat kepada baginda Rasul, paling kurang dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan kita, selawat dan salam tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan bagi para pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa, pada kesempatan Ba'da Isya ini tausiah kita beri judul tentang Shaum Ramadan yang merupakan rukun Islam, di mana kita ketahui bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan kita dan utusan Allah sebagai Rasul terakhir kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini, beliau 14 abad yang silam berpesan kepada kita, di mana kata beliau, bunyal Islam ala khamsin, sesungguhnya Islam itu didirikan atas 5 perkara.
Yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya aku bersumpah tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersumpah bahwa Rasul bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena sumpah ini harus kita tepati, sumpah ini harus kita jalankan. Karena sumpah kalau tidak dijalankan, apalagi kita sebagai orang Minangkabau, bak pepatah Minang mengatakan, orang yang melanggar sumpah adalah kau kate hendak bapujuk ke bawah, hendak baurek di tengah-tengah di diri kumpah. Konsekuensinya daripada sumpah yang kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak lupa, maka setiap hari, setiap saat, setiap sholat ini sering kita ulang-ulang kepada diri ini dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku menyembah, dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Tentunya hal ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa, ini yang harus sebenarnya kita pegang teguh di dalam kehidupan keseharian. Cuman sayang kadang-kadang kita berbicara di dalam sholat, kita berdialog dengan Allah di dalam sholat, namun masih banyak di antara kita yang tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Maka sebab itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memesankan kepada kita para pengikutnya, di mana kata beliau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Yakni kalau istilah anak-anak sekarang atau orang sekarang, kita harus mengupgrade keilmuan kita setiap hari. Kalau selama ini kita mampu membaca bacaan sholat dengan baik dan benar, maka ilmu yang harus kita cari, ilmu yang harus kita tingkatkan, bagaimana kita seharusnya dapat mengerti apa yang kita baca, mengerti, paham apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini yang seharusnya kita mantapkan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mantap dalam kehidupan keseharian kita, maka seorang mukmin, seorang hamba Allah, seorang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hidup dan kehidupan di permukaan bumi ini akan senantiasa stabil. Karena kenapa? Karena dia yakin bahwa sesungguhnya apapun yang dia temui di dalam menjalani kehidupan di permukaan bumi adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yakin bahwa dia telah berbuat dengan maksimal, dengan sepenuh hati, dengan sesungguhnya. Salah satu contoh misal Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, seorang pelajar, dia akan senang menerima hasil daripada rapor di akhir pembelajarannya, karena dia seorang hamba Allah dan pengikut Rasul, di mana dalam menjalani kehidupan kesehariannya sebagai seorang pelajar, dia belajar sungguh-sungguh, dia mematuhi Allah sebagai Tuhannya, dia patuhi orang tua sebagai yang diperintahkan oleh Allah, dan dia patuhi guru-gurunya, dan dia rajin belajar. Maka apapun setelah dia memantapkan ini, setelah dia berusaha maksimal, maka dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hasil yang dia terima. Tapi sayang beribu kali sayang, dalam kehidupan keseharian ini susah dan sulit bagi kita untuk melaksanakannya. Terutama contoh tadi, para siswa atau siswi yang sedang menempa diri menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. Orang tua mengamanahkan untuk belajar dengan rajin, orang tua mengamanahkan untuk pergi bersekolah dengan baik, tapi kenyataannya banyak di antara anak-anak kita, generasi muda kita, yang mereka pergi belajar, pergi ke sekolah hanya sekedar
untuk mencari absen. Mereka belajar hanya sekedar untuk memenuhi syarat kepada orang tua dan sekolahnya. Tetapi bagi kita sebenarnya para hamba Allah dan pengikut Rasulullah, bahwa sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Kalau dia kewajiban, kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka pahala besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsekuensi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan beberapa contoh yang simpel ini yang harus kita realisasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, bahwa kita juga bersumpah dan berjanji tidak ada yang bahwa Rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, adalah ikutan bagi kita dan suri teladan bagi kita. Dan dalam realisasinya atau praktek kehidupannya, bahwa sesungguhnya sunnatul Rasul itu bagi kita para pengikut Rasul tidak memandang dan melihatnya dalam kacamata fikih. Kenapa? Kalau dalam kacamata fikih, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal sunnah itu adalah contoh-contoh dari Rasulullah agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Bahkan salah satu tanda bahwa kita cinta kepada Rasul, karena salah satu tanda cinta, apa yang dikerjakan oleh orang yang dicintainya, maka dia akan gemar dan senang untuk melaksanakannya. Jadi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang itu harus kita laksanakan, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Di mana salah satu yang disunnahkan di bulan suci Ramadan ini memperbanyak bersedekah, memperbanyak qiraatul Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat, tidak melaksanakan salat. Ya. Karena kalau hanya melaksanakan salat, ya, utang tabayah tapi tidak lunas. Ya. Utang tabayah tapi tidak lunas. Tetapi bagi kita para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat itu harus didirikan. Karena kata Rasul, salat itu adalah tiang agama. Kalau tiang itu harus sungguh-sungguh mendirikannya. Dan kesungguhan ini diperintahkan oleh baginda Rasul kepada kita. Pertama, para orang tua, apabila anakmu berumur 7 tahun, suruh dia salat. Kira-kira Bu, Pak, ya, kurang disuruh sholat, kurang lah pandai balun, Bu, Pak, kurang disuruh sholat. Itu anak-anak yang disuruh sholat itu lah pandai sholat balun. Salah pada itu. Kurang disuruh apa lah pandai, Bu. Ya Pak, kalau anak wa disuruh apa yang membali dulu, kalau kau lah tahu yang dibikin. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada para orang tua, suruh anakmu sholat umur 7 tahun, otomatis kita mengajar anak kita dari 0 sampai 7 tahun sudah bisa sholat. Kalau indah, Bapak dan Ibu ini akan diperintahkan pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ya, karena anak itu bukan jatah gratis. Ya, walaupun tidak kita memintanya, tapi dia pemberian Allah dan dia sebagai amanah. Ya. Dan amanah dari Allah ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi bagi kita yang notabene semua kita, walaupun orang tua ataupun anak-anak, kita tetap anak. Kalaulah sekiranya lupa orang tua kita, ya, tidak sempat orang tua kita mendidik kita untuk sholat sebelum umur 7 tahun ini, mari kita perbaiki sholat kita dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Kalau tidak, ya, ini akan berkelanjutan, ya, akan berantai. Orang tua mendidik anak, anak mendidik anaknya lagi, anak mendidik anaknya lagi. Dan kalau tidak kita sempurnakan saat ini, maka mata rantai ini akan mengajak kita untuk antrian panjang pada persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendirikan sholat
harus betul-betul kita usahakan dari saat dini. Dan salah satu caranya Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anak watang kene-kene ikut sholat, ijan dibawa kakaknya, bacian Nadia, ayah ke sholat, bacian Nadia, amak ke sholat, ajak ke sholat, walaupun kita terganggu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada awak dalam beliau sholat, naya, salah seorang cucu beliau kata punggung beliau, beliau larang. Atau pada saat akan sholat beliau panggil dulu Aisyah atau Fatimah, bacian adik-adik, tidak. Ya, itu adalah cara mendidik. Dan dalam istilah pendidikan, umur emas itu adalah dari 0 sampai 7 tahun tadi dalam konteks Islam. Di sini itu daya rekam anak, daya serap anak itu sangat tinggi. Jadi kalau sekarang, kalau kini nggak hati-hati awak, beko supaya anak jangan mengganggu awak sembahyang dari HP. Lama-lama nggak namu hanya sholat dah HP itu dan dicari. Dimana awak sebagai orang tua akan mempertanggungjawabkan anak-anak nanti. Jadi Bapak dan Ibu, ya Islam itu didirikan, yang kedua mendirikan sholat. Berarti kita harus sungguh-sungguh melaksanakan sholat dan memahami keilmuan. Nah, keilmuannya adalah mulai dari bab taharah, bahkan mulai memahami bagaimana menentukan air suci dan mensucikan. Ini harus kita ajarkan. Tidak dipaduan saja kepada guru-guru dan Bapak dan Ibu. Ya, anak awak masuk MTA mah, anak awak sekolah di MTS. Kalau kita orang tua tidak melakukan cross check di rumah, maka belum tentu mereka akan memahami apa yang diajarkan guru-gurunya di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang ada. Jadi Bapak dan Ibu, mari ya, kesempatan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, memperbaiki diri kita, memperbaiki anak cucu kita, terutama agar mereka mampu mendirikan daripada tiang-tiang Islam itu. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang ketiga itu, ya, atimus shalah wa atuz zakat. Ya, yang ketiga itu adalah menunaikan zakat, bukan membayarkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Kalau menunaikan penuh dengan kesadaran bahwa yang kita keluarkan itu adalah milik orang lain yang terdapat dalam rezeki kita. Tapi kalau membayarkan, konotasinya akan menantangkan diri kita, yang kita berikan itu milik kita. Kalau menurut ibu-ibu atau apa-apa, kalau zakat itu milik orang dan keluaran dari harta awak atau milik awak bagian orang lain? Milik orang. Berarti kesadaran menunaikan itu demikian. Kalau awak memberikan berarti milik awak, tidak. Karena ada sebahagian hak-hak fakir miskin, orang-orang tertentu, asnaf yang 8 dalam setiap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan subhanallah, Islam itu sangat bagus, bahwa dengan mengeluarkan hak mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan imbalan berlipat ganda kepada kita yang memberikan. Kalau di dunia, dalam sebuah pesan baginda Rasul mengatakan akan dibalas dengan 10 kali lipat tunai, dan di akhirat nanti itu sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Subhanallah. Cuman kadang-kadang nganajo wa etong-etong ngan buat diri awak di dunia, tak panah wa etong-etong untuk diri awak di akhirat. Jadi untuk itu mari kesempatan Ramadan itu wa coba metong-metong. Lagi orang terlibat. Tiga variabel yang kampe adalah wasaum Ramadan, yakni menunaikan saum Ramadan, menyengaja. As-saum itu adalah menahan apa? Anan ditahan, apakah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan dengan saum di sini
adalah menahan lapar dan dahaga dan segala macam yang membatalkan pahala puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, kadang-kadang awak hanya menahan lapar dan dahaga, dan bagi orang dewasa menahan bersegama. Tidak, tapi segala yang membatalkan pahala puasa harus kita tahan. Karena dalam sebuah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita sebagai pengikutnya, tidak sedikit di antara umatku yang mereka berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Ya, tidak sedikit di antara pengikutku yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Padahal kalau kita lihat kepada ayat di atas bahwa puasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, ini adalah kewajiban kita, ya, menahan mata kita, menahan telinga kita, bahkan menahan hati kita. Ya, kadang-kadang kalau di luar bulan suci Ramadan masih ada juga yang tak lape, dapat ada. Tapi sebelum masuk bulan suci Ramadan kita kan sudah melakukan fakpuas fahu. Fakpuas fahu itu konteks Islam, bukan saling meminta maaf. Tapi mari kita para hamba Allah dan pengikut Rasul ini saling memaafkan, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara tetangga dengan tetangga, antara masyarakat dengan masyarakat. Karena memberi maaf ini akan mendatangkan keuntungan besar. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita memaafkan saudara saja, memaafkan anak istri saja nggak mau, jangan harap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak dan Ibu, ya, saum Ramadan ini kita isi dengan sebaik-baiknya, khusus para pemuda, ya, khusus bagi para pemuda dan pemudi. Untuk anak SMA mungkin tanggal 7 sudah mengikuti pesantren Ramadan, ya. Jangan nanti Ananda pergi pesantren Ramadan itu bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kenapa Bapak pesankan demikian? Karena bilangnya sama orang tua ikut pesantren, tetapi pada saat ikut pesantren main-main, ya. Karena banyak kalau di daerah kaitan di daerah Durian ini banyak murid-murid Bapak, ya. Jangan seperti itu. Kalau niat Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ikuti saja. Ya, memang capek tapi imbalan pahalanya sangat banyak. Misalnya salah satu kita dalam pesantren Ramadan diperintahkan untuk hafal Al-Quran. Di mana membaca Al-Quran itu untungnya besar. Karena kata Rasulullah, kalau membaca satu huruf Al-Quran dapat 1 derajat pahala kali 10. Berarti dapat 10 derajat pahala. Kalau alif lam mim dapat 30. Tapi di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan lagi. Ya, di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan lagi. Maka kesempatan ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, ya, bulan suci Ramadan ini akan dapat menjadi salah satu pelatihan bagi generasi muda untuk kontrol diri yang sangat bagus. Karena orang-orang yang berpuasa, dia yakin dan percaya kepada dirinya tinggi. Karena dimanapun dia tidak mau membatalkan puasanya, walaupun tidak ada orang yang melihat, ya? Walaupun tidak ada orang yang melihat, karena dia yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihatnya. Dan ini harus dipertahankan dalam kehidupan keseharian. Contoh, ya, yang untuk contohnya biarlah anak sekolah sih Bapak dan Ibu, ya. Contoh, kalau kita belajar pada saat ujian, kira-kira boleh nggak nyontek? Tidak, karena nyontek itu adalah berbohong. Berbohong itu maka tanya sama orang tua kita masing-masing. Lai syukur nak ayah bunda wa kawa dutoi. Buat nilai 8 ya, padahal nyontek. Tapi kira-kira Pak kalau di dutoi dianan, dia nama Pak? Bu, lain nama Bu. Nah, jadi diingatkan, ya. Dan satu pesan Nabi Rasul, kalau berdusta itu termasuk kategori dosa besar. Termasuk kategori dosa besar.
Karena satu dusta dalam kehidupan perlu 10 dusta lagi untuk menutupinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi inilah dengan saum Ramadan. Sementara yang terakhir, kata baginda Rasul bahwa Islam itu didirikan dengan 5 tiang. Yang terakhir itu wahajjal baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa menunaikan ibadah haji ke Masjidil Haram, ke Baitullah, bagi yang mempunyai kemampuan. Dan bagi kita para hamba Allah dan Rasul, dari saat sekarang harus kita niatkan agar kita bisa sampai ke sana. Dan pergi ke sana itu urusan izin atau tidak izinnya Allah. Namun bagi kita para hamba Allah, harus kita niatkan di dalam hati sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para pemuda dan pemudi harapan agama dan bangsa, itulah tausiah kita pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita bersama, termasuk saya yang menyampaikan. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, karena yang menyampaikan ini manusia biasa sama dengan Bapak dan Ibu, mungkin terdapat kesalahan-kesalahan dalam membacakan ayat-ayat Allah, dalam membacakan pesan-pesan baginda Rasulullah, ataupun menafsirkan dan menginterpretasikannya di dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu, saya dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak dan Ibu membukakan pintu maaf bagi saya. Boleh dimaafkan betul? Dan terima kasih kepada Allah, saya minta taubat, astagfirullahaladzim. Namun sebaliknya Bapak dan Ibu, kalaupun benar yang saya sampaikan itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak datang dari Allah, kebetulan malam hari ini saya yang menyampaikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.